Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nyimas Wulandari, SIPD, Guru BKSMP Negeri 2 Pangkal Pinang, mahasiswi PPGWK Universitas Patimura. PPH Bimbingan Klasikal Topik Manajemen Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Baik, jadi semangat ya sudah untuk mengikuti layanan kita hari ini ya. Baik, oke. Sebelumnya saya mau nanya presensi kelas kalian dulu. Sekretarisnya Risa, ada yang tidak masuk nak? Ada semua, masuk semua. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua ya kalian. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, minta tolong ketua kelasnya Ari untuk memimpin doanya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Doa menurut kepercayaan agama dan masing-masing, berdoa. Silakan. Berdoa kita. Hari ini kita akan menyampaikan topik ya tentang manajemen waktu. Bisa kalian lihat di depan, yaitu kita akan membahas tentang manajemen waktu. Tapi sebelumnya ya, jadi kita nggak usah tegang, kita santai. Supaya bimbingan klasikal kita bukan hanya kalian mendapatkan pemahaman, tapi bisa nanti diterapkan. Tapi dengan kegiatan kita hari ini supaya santai. Jadi saya ada sedikit ice breaking ya. Nama ice breakingnya guru berkata. Ada yang tahu? Oke, jadi guru berkata itu nanti gamenya kalian mengikuti apa yang saya ucapkan. Ya, yang apa yang saya ucapkan. Nanti saya mengucapkan pegang setiap ada guru berkata. Jadi guru berkata pegang hidung, guru berkata pegang telinga. Nah, tapi jika tidak ada kata guru berkata, jangan diikutin. Lalu kalau saya ya bilang guru berkata pegang hidung tapi saya pegang telinga, jangan diikuti ucapan saya. Paham? Oke. Nanti kita latihan dulu, kita coba dulu ya. Ayo kita mulai ya. Oke. Guru berkata pegang hidung, guru berkata pegang telinga, pegang mata. Nah, yang pegang mata belum konsentrasi. Ya, belum konsentrasi. Oke. Kita ulangin ya. Guru berkata pegang kepala, guru berkata pegang telinga, guru berkata pegang hidung. Oke, guru berkata pegang mulut. Ayo, ada yang mulutnya pindah ke mata? Ya. Wah, guru berkata permainan selesai. Turunkan. Tangan dulu. Hebat sekali ya. Ternyata sudah konsentrasi ya kalian ya. Sebelumnya Miss mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ayo, angkat tangan. Oke ya. Arik, silakan Arik. Apa sih materi kita minggu lalu? Materi minggu lalu etika tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, hebat. Tahu Arik. Ada yang ingat pembahasannya tentang apa sih yang didapat? Ayo. Ada yang ingat? Oke, Lutna silakan. Yaitu bersifat sopan, Apa lagi? ramah, dan suka menolong teman. Oke, tepuk tangan untuk Lutna. Kita harus etika dalam teman sebaya, yaitu tata keramanya ya, sopan santunnya. Kayak tadi katanya, kita harus sopan dengan teman, tidak posesif sama teman. Baik, itu luar biasa. Jadi tadi sudah ada dari Lutna pendapatnya ya tentang materi sebelumnya tentang etika pergaulan teman sebaya. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi apa yang sudah didapat dari materi minggu lalu? Oke, baik, bisa silakan. Menurut saya, etika dari teman sebaya adalah sikap sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi atau keadaan serta tidak melarang atau tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Terima kasih Nisa, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan
pergaulan dengan teman sebaya yaitu ya sikap-sikap sopan santun sesuai dengan etika norma yang berlaku, di mana kita saling menghormati sesama teman walaupun itu seumuran dengan kalian. Ya, apakah semuanya sudah menerapkan etika pergaulan dengan teman sebaya? Sudah semua ya, alhamdulillah berarti. Oke, jadi hari ini kita memasuki materi baru ya, yaitu topik manajemen waktu ya, manajemen waktu. Jadi di sini manajemen waktu. Nah, jadi hai anak-anak hebat sepeda, semangat ya, mengikuti bimbingan klasikal. Oke, yang lihat BK-nya dulu ya, yang lihat BK-nya dulu. Oke, yang lihat BK-nya, BK. Oke, tepuk tangan hari ini. Luar biasa ya. Jadi BK adalah sahabat kalian. Oke, kita masuk lagi yaitu tujuan. Jadi ini tujuan layanannya. Tujuan layanan hari ini kita manajemen waktu memiliki tujuan umum, yaitu kalian itu sebagai peserta didik mampu mengelola waktu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya tujuan khususnya kalian bisa menganalisis pengertiannya nanti, lalu kalian bisa menafsirkan tujuannya, kalian juga mampu memanfaatkan, nanti ada manfaatnya, lalu kalian juga mampu melaksanakan, nanti ada langkah-langkahnya. Nah, lalu juga kalian bisa melaksanakan tips and triknya nanti, tips untuk memanajemen waktu. Oke ya, jadi sebelum kita lanjut ya ke materinya, ya saya ingin menjelaskan dulu langkah-langkahnya atau tugas kalian. Jadi yang pertama kita juga akan saya akan menanyakan PPT ini terkait materi, lalu nanti saya ada pertanyaan yaitu brainstorming, nanti dimana kalian aktif untuk menempel. Saya sudah menyiapkan di karton yang dimana tadi saya sudah membagikan kalian sticky note ya, nanti kalian tulis ide-ide kalian, jangan takut. Lalu setelah itu nanti setelah kalian tempel nanti nonton video, ada video, lalu nanti kalian juga ada di mana saya membagi kelompok ya, 4 kelompok. Dari kelompok kalian diskusi dari ada 4 pertanyaan dari video tersebut, lalu kalian tuangkan semuanya ya nanti di kertas coklat tadi, kertas kopi, lalu nanti kalian presentasi. Nah, nanti kalian tentukan siapa ketua, sekretaris yang nulis, siapa yang presentasi dan menjawab. Di situ sesi tanya jawab kita. Nanti kita mengerjakan LKPD, habis itu penutup, ya, memberikan refleksi. Lalu terakhir sekali baru mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Apakah kalian sudah paham? Ya, jadi paham ya langkah-langkahnya ya. Jadi dari langkah-langkah itu semua kita kesepakatan dulu waktunya. Ya, jadi kita sepakat waktu. Sepakatnya apakah kalian siap kita menjalani layanan hari ini ya 2 kali 40 menit. Jadi 2 kali pertemuan dengan materi manajemen waktu. Apakah semuanya sudah siap? Iya. Nah, suaranya lebih semangat lagi. Apakah kalian sudah siap? Iya. Luar biasa ya. Oke, jadi kalian sudah siap ya. Oke, jadi kita masuk ke materi kita ya. Nah, sebelumnya ke manajemen waktu, pengertian dan lain-lainnya, saya pengen dengar, ada nggak yang punya pengalaman nih sudah bagus dalam memanajemen waktunya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ayo siapa? Ya, saya Miss. Oke, baik, silakan Keisha. Baik, kegiatan saya dalam mengatur jadwal saya adalah dengan membuat jadwal per hari atau per minggu yang saya tuliskan di kertas. Lalu saya bawa kertas tersebut setiap saya pergi kemanapun agar saya tetap mengingat waktu saya sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. Luar biasa ya Keisha ya, telah menyampaikan pendapatnya bagaimana cara dia mengatur waktu dengan kegiatan sehari-hari dalam 24 jam. Luar biasa, sudah dipraktekkan dan itu sangat saya apresiasi ya. Jadi Keisha sudah bisa memanajemen waktunya dalam 24 jamnya. Jadi setelah mendapat pengalaman tadi dari Keisha yang kita dengar bersama, kita akan masuk nih, apa sih sebenarnya manajemen waktu dalam kalian kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita akan bahas pertama yaitu manajemen, pengertian manajemen waktu. Jadi yang pertama manajemen waktu itu ya merupakan perencanaan, ya perencanaan atau pengorganisasian, ya mengatur waktu kalian. Nah, tapi juga tetap mengawasi, ya seperti Keisha tadi, dia bawa tulisannya karena supaya dia mengawasi waktunya, ya baik itu waktu belajar, waktu di rumah, waktu sosial, waktu kalian bermain seperti itu, ya. Lalu menurut dalam Kusuma 2008 ya halaman 10 mengatakan manajemen waktu adalah penggunaan waktu yang
seefisien mungkin, seefektif mungkin, ya. Jadi seefektif mungkin untuk memperoleh waktu yang maksimal, ya. Agar kenapa? Agar kegiatan kalian teratur. Jadi kita bahas tentang tujuan tadi. Jadi agar gimana target kalian dalam 24 jam kalian itu bisa teratur, ya. Jadi semua agenda kalian, semua kegiatan kalian, baik itu waktu belajar, bermain, sosial, ya, semuanya bisa terlaksana, ya. Nah, seperti yang kalian baca, sehingga kita tahu kerjaan penting dan tidak pentingnya yang mana. Jadi kan walaupun banyak kegiatan, pasti ada prioritasnya. Nah, jadi dengan manajemen waktu, tujuannya kalian bisa mengatur itu. Oh, ini prioritas, ini belum prioritas. Seperti itu, ya. Jadi tujuannya. Lalu ada manfaat, ya. Ada beberapa manfaat, ya. Ada 7 manfaat. Nah, yang pertama, manfaat yang pertama yaitu manajemen waktu bisa membuat sikap kita lebih disiplin. Nah, ya. Jadi kalian diajarkan untuk disiplin. Ya, disiplin dalam menggunakan waktu, karena kalau walaupun kalian sudah mengatur tapi kalian tidak disiplin, ya tidak akan bisa terlaksana. Ya, tetap harus disiplin. Nah, lalu yang kedua, kalian juga menjadi orang yang teratur, terencana, lalu lebih rapi. Karena kan semuanya ditulis, seperti yang contoh Keisha tadi pengalaman dia nulisnya di kertas ternyata. Ya, di kertas dia tulis, lalu dia bawa supaya apa? Kegiatannya teratur, terencana. Oh, seandainya saya sore nanti mau apa kegiatannya? Oh, pulang sekolah saya mau kegiatan, cowok kan biasanya main futsal. Nah, supaya tepat waktu, on time. Nah, jadi lalu terhindar dari stres dan kecemasan. Nah, jadi supaya kalian juga terhindar dari stres itu, ya. Jadi tidak buru-buru, tidak panikan. Ya. Lalu selanjutnya yang keempat, hasil kerjanya lebih maksimal. Nah, jadi hasil kerja kalian, ya target kalian tadi jadi maksimal, ya. Jadi lebih maksimal apa yang kalian lakukan. Contoh, kalian mengerjakan tugas, kalau kalian bisa manajemen waktunya, belajarnya malam dikerjakan. Nah, nanti kan hasilnya lebih maksimal, banyak waktu kalian untuk belajar, mencari lagi pengetahuan, ya. Bukan hanya kalian bisa mencari di Google, tapi di lain-lain, ya. Oke, lalu ada kualitas tidur yang lebih baik. Di sini sebelumnya saya mau nanya, siapa yang sering begadang? Coba. Oh, ternyata banyak ya yang sering begadang. Ya ampun, ya. Jadi, nah itu berarti manajemen waktu kalian masih agak kurang baik. Jadi itulah kenapa saya memberikan materi ini, agar kalian bisa, salah satunya tujuannya mendapatkan tidur yang kualitas baik. Karena nanti dijadwalkan, oh tidurnya jam segini. Lalu membuat seseorang bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, ya karena ada waktunya, jadi kalian itu disiplin tadi, bertanggung jawab. Nah, sudah ditulis jam sekian kalian harus ngerjain tugas, jam sekian harus membantu ibu, jam sekian harus ekskul. Jadi semuanya teratur, jadi lebih bertanggung jawab. Yang terakhir, membuat seseorang mencapai targetnya dengan tepat, ya, target yang telah ditetapkan. Ya tadi, kalau semuanya terencana dengan baik, ya, target yang setelah kalian berikan, ya pasti semuanya bisa tercapai karena kalian sudah disiplin, sudah sesuai dengan jadwalnya, ya semuanya akan terencana dengan baik. Oke, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya materinya tentang pengertian, tujuan dan manfaat. Sebelumnya kita melangkah jauh, ada yang ingin bertanya kah? Saya Miss. Saya izin bertanya, Miss. Oke, Risa silakan. Tadi kan Miss menjelaskan bahwa kekurangannya, kelebihannya itu untuk mencegah terjadinya stres dan kecemasan. Nah, pertanyaan saya itu, mengapa jika kita memanajemen waktu dengan baik, maka kita akan terhindar dari stres dan kecemasan tersebut? Itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, Lisa, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya, bagus. Nah, sebelum saya yang menjawab, apakah yang di sini ada yang berani untuk menjawab? Ayo tunjuk tangan. Oke, Dwi, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Risa. Karena dengan manajemen waktu, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai. Maka kita bisa tenang saat menjalani sebuah kegiatan, sehingga terhindar dari stres dan kecemasan. Luar biasa ya Dwi atas jawabannya ya. Anak-anak SMP yang pinter-pinter, sama anak 8F ya, atas jawabannya luar biasa terkait tentang manfaat manajemen waktu ya. Tepuk tangan dulu. Jadi biar semangat lagi ya. Jadi benar kata Dwi tadi ya. Kenapa itu bisa menghindari? Nah, menghindari tadi kan, terhindar dari stres dan kecemasan. Ya karena ya semuanya sudah teratur, semuanya
sudah terjadwal, semuanya dilaksanakan, kalian disiplin. Ya, jadi sehingga stres itu akan berkurang. Karena kenapa? Tidak ada lagi yang menunda-nunda pekerjaannya. Ya, tidak ada lagi yang menunda-nunda pekerjaan, semuanya sudah sesuai dengan rencana target. Walaupun nanti akan ada kendala-kendala, tetapi itu kan mengurangi stres kita. Cemas juga, jadi tidak cemas, jadi melakukan segala kegiatan dengan tenang. Nah, jadi itulah kenapa manfaat dari manajemen waktu salah satunya menghindari stres dan kecemasan. Ya, lalu, nah ini saya pengen melakukan brainstorming ya semuanya anak-anak. Jadi kita sudah tahu tadi pengertian, tujuan dan manfaat. Jadi saya pengen mengadakan surat pendapat atau brainstorming dengan kalian ya. Dimana saya mau melihat nih ide-ide hebat kalian. Tadi kan sudah banyak jawaban pertanyaan yang hebat. Nah, jadi ide-ide kalian tuangkan saja nanti pertanyaannya yaitu. Nah, menurut kalian apa langkah-langkah dalam manajemen waktu? Silakan saya kasih waktu 20 detik untuk kalian menuliskan ya di kertas sticky note yang sudah saya berikan ya. Pendapat kalian tidak usah takut salah ya, tidak usah takut salah. Jadi ide-ide kalian tuangkan saja nanti dituliskan saja ya, yang mana itu pendapat kalian, itu hak kalian. Nah, nanti kita diskusikan. Satu aja kan, semuanya. Apakah kalian sudah semua? Silakan kumpulkan teman kalian ke ketuanya untuk ditempelkan ke depan karton yang sudah saya sediakan. Silakan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, tempelkan. Tempelkan. Tempelin ke depan. Biar nanti bisa saya baca juga bisa itu. Diacak aja berapa. Tempel. Ya, lebih cepat ya, tempel. Kelompok yang terakhir. Ayo, tempel. Oke, kalau apa di random ada yang bawah biar warna-warni. Oke. Jadi sambil saya baca ya di sini. Jadi ada yang membuat bukunya, lalu mencari motivasi diri, bahkan ada motivasi membuat jadwal dari sticky note juga. Wah, bagus, luar biasa. Menyusun skala prioritas, luar biasa. Membuat seseorang lebih aktif, wah luar biasa. Dan aktif. Membuat jurnal, wah hebat, ada yang membuat jurnal diary ya, luar biasa anak-anak Miss. Wah banyak ya. Oke, terima kasih ya atas ide-ide kalian. Terima kasih atas ide-ide yang luar biasa. Saya baca ada yang pakai jurnal, ada yang tulis diary, ada yang pakai sticky note juga. Wah luar biasa kalian ya. Banyak ide-ide kreatif langkah. Jadi ya langkah-langkahnya ya. Jadi kita bahas ya. Nah setelah dilakukan ditempel. Nah langkah-langkah manajemen waktu ya sebenarnya. Yang pertama, nah mungkin di antara kalian ada yang nulis yang pertama gunakan kalender. Contohnya gimana sih? Nah jadi kalian bisa gunakan kalender. Nah jadi seperti ini bisa. Kalian gunakan kalender, kalian tulis. Nah saya tulis kayak gitu. Oh hari ini ada apa? Atau di checklist, stabilo ya bisa. Atau sekarang kan zaman canggih ya, bisa kalian pakai. Nah contohnya ya. Jadi kalender dari digital kita print ya dari digital gini sekalian print. Kalian print bisa kalian letakkan, kita cantik, kalian letakkan di kamar kalian. Lalu kalian tulis nih, kalian stabiloin. Oh mungkin bulan depan ada siapa nih temennya, bestinya yang ulang tahun, jadi teringat ya, jadi diagendakan. Bisa pakai kayak gini juga ya. Lalu gunakan selain kalender, rencanakan aktivitas mingguannya. Jadi setelah sebulan direncanakan, mingguan juga. Jadi Senin apa aja kegiatannya, ya Rabu, ya Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu itu apa. Jadi semuanya teratur, ya direncanakan semuanya, ditulis. Contohnya seperti ini, weekly planner-nya bisa pakai sticky note, ya bisa pakai sticky note. Nah sticky note kayak gini, bisa juga pakai sticky note kecil, bisa juga kayak gini. Ya, jadi bisa kalian pakai yang kayak gini, ya, untuk membuat rencana aktivitas mingguan kalian. Ya, lalu yang ketiga, rencana buatlah daftar kerja harian Anda, ya. Jadi selain dari bulanan, mingguan, harian juga. Hariannya ini bisa kasih contoh. Nah, dari jam 4 sampai jam 5.30 apa sih kegiatan kalian? Lalu buat lagi kayak gini. Nah, biasanya bisa juga dari diary kalian.
ya, atau buat agenda-agenda dalam seminggu, ya, diperkecil lagi per harinya. Jadi yang kayak tadi kalian punya aktivitas les, kalian aktivitas ekskul atau ada kegiatan lainnya, ada janji, nah semuanya ditulis. Oh, aku jam 5 nih ada janji nih, seandainya. Oh, aku jam 3 nih ada janji sama teman aku mau kerja kelompok, seperti itu ditulis. Ya, sehingga daftar kegiatan atau kerja harian kalian ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, lalu ya, kita lanjut yang ke tips manajemen waktu. Yang pertama, sudah membuat perencanaan atau daftar kerja yang akan dilakukan. Jadi kalian silakan membuat daftar yang tadi kita sudah bahas, yaitu daftar perencanaan kerja kalian, kegiatan kalian ya. Lalu menetapkan target pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi kalian membuat dulu nih target jangka pendeknya yang tadi buat dari harian, lalu mingguan, jangka panjangnya bisa bulanan. Lalu yang ketiga, membuat skala prioritas, yaitu dengan memilah-milih dan mengurutkan dulu mana aktivitas yang sekiranya penting atau yang tidak. Jadi cari prioritasnya yang mana. Yang keempat, membuat perencanaan yang realistis. Nah, jadi kalian tetap harus melihat kondisi diri kalian. Jadi kalian lihat kegiatan itu kira-kira bisa tidak untuk kalian lakukan atau terapkan dalam diri kalian. Ya, jadi sesuai kemampuan. Lalu selanjutnya yang kelima, selalu disiplin mengawasi waktu. Jadi sudah membuat perencanaan, kalian disiplin untuk mengawasinya ya. Agar kenapa? Agar terlaksana semua sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan. Yang keenam, menghindari sifat malas. Ya, jadi siapa nih yang di sini sering malas? Baik, jadi masih ada ya, masih banyak yang malas. Jadi tolong mulai dari sekarang sudah ada pengetahuannya, jadi dirubah sifat malasnya, semangat untuk supaya lebih rajin. Lalu yang ketujuh, fokus pada tujuan. Tadi kan sudah ada target, jadi diberikan tujuan kalian. Tujuannya ingin tercapainya bagaimana, sehingga kalian bisa termotivasi lagi. Yang kedelapan, mengendalikan stres ya, agar bisa selalu berpikir positif dan selalu termotivasi ya. Tadi seperti yang kalian yang tulis tadi di brainstorming, ada yang memiliki motivasi ya, jadi agar berpikir yang positif itu bisa menghilangkan stres kalian. Lalu yang kesembilan, berani tegas mengatakan tidak pada diri sendiri. Nah, jadi yang biasanya nggak enakan, nah coba dirubah ya. Karena kenapa? Kayak teman ngajak main, jika ada PR silahkan kerjakan dulu ya. Bisa mengatakan tidak untuk kegiatan yang tidak penting? Bisa. Baik ya, hebat, luar biasa. Baik, tadi kan sudah saya sampaikan materinya tentang tips manajemen waktu. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oke, jadi Miss ada sedikit games untuk kalian supaya tidak tegang, jadi relax ya. Jadi ini silakan disimak, lihat. Hewan apakah ini? Banteng merah. Ayo. Buaya. Oke, berarti salah ya. Jadi kita lihat jawabannya yaitu burung. Oke ya, salah. Kita lanjut, ada satu lagi. Hewan apakah ini? Wah, sudah tahu semua ya, banyak yang mungkin ada spillnya ya. Oke, betul ya. Gajah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik. Jadi terima kasih atas perhatian untuk materinya. Jadi ada satu quotes untuk kalian. Berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat dimana kamu ingin berubah, waktu tak lagi kamu punya. Baik, tadi sudah kalian simak materi dari PowerPoint tadi tentang manajemen waktu. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman akan pengertian, manfaat ya, lalu tips-tipsnya juga, tujuannya tadi ya, lalu langkah-langkahnya bagaimana. Jadi kalian sudah memiliki pemahaman tersebut. Nah, jadi setelah ini silakan nanti ada satu video untuk disaksikan. Tadi kan sudah dibagi kelompok. Setelah kalian bagikan, nanti ada
ada yaitu soal, 4 soal, di mana nanti soal-soal itu kalian silakan diskusikan dan kalian tulis di kertas kopi yang telah saya bagikan. Apakah mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi silakan disimak videonya. Selamat menyaksikan. Rangga, bagus ya. Baru bangun langsung main game. Sudah sholat belum? Cepat sholat, mandi, lalu beresin kamar. Udah sholat lah, udah. Kan masih belajar di rumah, bisa santailah dikit. Kamar macam apa ini? Kayak kapal pecah. Aduh, musik. Bentar Bu, nanggung nih. Gak bisa gitu dong. Ibu gak mau tahu. Ini semua harus kamu beresin. Jangan main game terus. Iya. Rangga. Kamu ini ya. Buat tidak kesal. Sampai di toilet juga main game. Rangga, tolong berhenti dulu main gamenya. Apaan sih Bu? Berapa jam nih dalam sehari kamu main game? Cuman sebentar kok Bu. Ya ampun. Kenapa sih Bu? Yang aja lah. Ibu ingin kamu mengelola waktu dengan baik. Rangga, sini nak, duduk. Ibu mau bicara. Iya Bu. Rangga, ibu khawatir sama Rangga. Memangnya kenapa Bu? Akhir-akhir ini ibu menilai kamu banyak membuang waktu. Jangan seperti ibu ya nak. Tentang main game ya Bu? Iya nak, coba berapa lama kamu main game dalam sehari? Mulai dari bangun tidur kan? Kadang dari bangun tidur. Jika kamu lakukan itu terus-menerus, kamu gak akan sadar sampai kamu kehilangan waktu bertahun-tahun. Iya Bu. Rangga tahu, waktu gak bisa terulang. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi kita sehat, kita harus beraktivitas yang positif. Ibu kan gak pernah melarang kamu bermain game. Ibu hanya berharap kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Itu aja. Iya Bu. Rangga akan belajar membagi waktu. Tapi bisa nggak ya Bu? Ibu yakin kamu bisa. Apa yang harus Rangga lakukan Bu? Yang pertama, Rangga harus mengerti apa itu prioritas. Prioritas? Apa itu Bu? Prioritas adalah mengutamakan hal yang penting. Misalnya ketika bangun tidur, menurut Rangga yang paling penting itu membersihkan diri kemudian sholat atau main game. Yang mana coba? Ya sholat atau Bu. Main game kan bisa setelahnya. Ya, pilihan yang tepat. Siapa dulu dong? Rangga. Dan di waktu-waktu selanjutnya, kamu juga harus tahu apa yang diprioritaskan. Bisa kan? Iya Bu. Rangga akan mencobanya. Tapi Bu, gimana caranya biar Rangga istiqomah? Kamu harus membuat jadwal harian. Caranya, tuliskan jadwal kegiatanmu dari bangun tidur di pagi hari sampai menjelang tidur malam. Hah? Dengan menuliskannya, itu akan memudahkanmu, Rangga. Karena dapat mengingatkan kamu tentang prioritas waktu. Ibu bisa bantu nggak? Dengan senang hati, anakku. Ya, jadi silakan kalian tuliskan ya. Nah, tulis di situ jawaban yang pertama, hikmah apa ya? Hikmah apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton tadi? Ya, silakan diskusi kelompok kalian. Lalu yang kedua, menurutmu apakah yang dilakukan Ibu Paula tadi? Nah, sudah benar. Kalau memang benar, apa alasannya? Jika memang tidak benar, apa alasannya? Ya, lalu yang ketiga. Yang ketiga, menurutmu apakah Rangga dapat mengelola waktu? Nah, berikan alasannya. Nah, apakah Rangga itu bisa mengelola waktu? Ya, lalu yang keempat. Nah, kamu
jadwal 24 jam, silakan diskusikan. Ya, jadi pakai satu hari saja, 24 jam kalian diskusikan, kalian tulis dari bangun tidur seperti contoh yang saya tadi kasih. Ya, satu saja ya kegiatannya dari bangun tidur sampai kalian mau menjelang tidur lagi. Bisa? Bisa. Mana suaranya bisa? Bisa. Semangat ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit aja deh untuk diskusi kalian, untuk mengerjakan lalu ditulis nanti dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Ya, insya Allah. Ayo silakan semuanya dikerjakan, didiskusikan ya. Nah, lalu ditulis ya di kertas coklat itu hasilnya setelah didiskusikan. Silakan. Oke, baik ya, dikerjakan terus ya. Oke, ini udah selesai ya. Bagus ya. Udah, jawabnya kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana, Nak? Sudah yang proses ya. Oke, bagus ya. Tapi tulisannya cantik. Oke. Oke, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 gimana? Ya, ini sudah. Wah, hebat ya. Oke, ini kelompok 4, kelompok 3. Saya nomor 4 ya tinggal. Ayo, cepet ya, nggak nulisnya ya. Oke. Waktunya tinggal 1 menitan lagi ya. Tinggal ini 8 menit ya saya kasih. Nah, yang belum silakan cepat ya, dikerjakan lah, silakan. Gak usah ngobrol, silakan dikerjakan dengan cepat ya. Nah, nanti kita tunggu, habis itu persen-persennya. Selagi kelompok yang masih mengerjakan, kita presentasi aja ya. Ya, jadi kita silakan kelompok 1 juga sudah selesai kan. Nah, silakan kelompok 1, silakan itu. Mari. Oke, dipegang aja ya. Silakan dimulai dari Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 1, nama saya Bukan Dirani. Kami akan mempresentasikan sebab Ibu Paula menuntut dengan pengertian saran kepada keluarga. Waktu dengan baik. Selanjutnya akan dilanjut dengan bintang. 3. Rangga bisa mengelola waktunya karena Ibu Paula mengerjakan atau memberi pengertian tentang prioritas, yaitu mengutamakan hal yang paling penting. Membuat jadwal harian dengan mengaktifkan membuat jadwal harian yaitu dengan menulis kegiatan Rangga dari bangun tidur di pagi hari sampai menjelang tidur malam.
Ya, kami bisa membuat dalam sehari kami. Pada waktu jam 4 sampai jam 5:30, kami bangun pagi, mengenai sholat subuh dan melanjutkan dengan baik dan orang tua. Pada pukul 5 sampai jam 6, sarapan dan ngecek perlengkapan sekolah. Pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi, kami persiapan berangkat sekolah. Pada pukul 7 sampai setengah 2 siang, kami melakukan kegiatan belajar di sekolah. Pada pukul 5 siang sampai jam 9 sore, kami istirahat siang, makan siang, setelah tidur dan tidur siang. Pada pukul 5 sampai istirahat 5 sore, kami kegiatan evakuasi dari sekolah atau kegiatan mengarang dan sholat asar. Pada pukul 5 sore dan setengah 6 maghrib, kami kegiatan bantu orang tua, makan malam dan sholat maghrib. Pada hari kami, pada pukul 9 sampai pukul 4 pagi, kami belajar, mengerjakan PR dan sholat isya lalu tidur. Baik, ya, terima kasih kelompok 1 ya. Jadi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, kelompok 1 luar biasa ya, sudah presentasi. Nah, jadi saya persilakan kelompok 2 untuk bertanya. Kira-kira ingin bertanya apa nih dengan kelompok 1? Apa ada yang masih bingung? Ataukah semuanya sudah bagus? Sudah bagus ya. Berarti kita selesai ya kelompok 1 ya. Kita silakan kelompok 1 duduk kembali. Oke. Kita silakan kelompok 2 sudah selesai. Oke. Kelompok 4 dulu. Oke, silakan kelompok 4. Silakan. Ayo maju. Ayo kelompok 4. Ayo nggak apa-apa, ayo bisa, ayo nggak apa-apa maju nah. Nanti dibacakan singkat saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lisa dan saya akan menjadi kelompok 4. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya yaitu Baiklah, selain itu ada anggota-anggota kami yaitu ada Elvira, Wida Fatia, Raffi Muhammad Hidayat, Fatia, dan Aura. Nah, kami akan menjelaskan tentang pertanyaan menjawab pertanyaan dari video yang telah diberikan oleh Miss Bulan. Nah, yang pertama akan dibacakan oleh saudara Risa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban pertanyaan nomor 1 adalah tugas tertata dengan rapi, mempercepat segala urusan, melatih disiplin dan bertanggung jawab. Dan pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah sudah benar, dikarenakan Ibu Paula sudah melakukan apa yang harus dilakukan sebagai ibu, untuk membuat anaknya disiplin dan dapat mengatur waktu dengan lebih baik. Ya, bisa. Oke, saya menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu bisa dikarenakan Rangga sendiri sudah mempunyai niat atau keinginan untuk mengatur waktu yang dia akan jalani. Jadi ibunya juga yang bisa membantu dan turut mendukung Rangga agar bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Mulyana. Saya akan melanjutkan pertanyaan. Saya akan menjawab nomor 4. Ya, saya bisa. Saya bangun tidur lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Saya sholat subuh lalu mandi untuk pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah saya les. Setelah pulang les saya makan, mandi dan menyiapkan buku untuk sekolah. Setelah itu saya mengerjakan PR. Dan setelah itu mengerjakan PR saya tidur. Oke, luar biasa ya dari kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, silakan kelompok 4 silakan. Dari kelompok 2. Nah, langsung aja, yuk kelompok 2. Ayo kelompok. Sama siapa ya? Satu lagi ayo siapa? Ayo. Ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang
manajemen waktu dan mengajari Misulan. Nah, sebelum kami masuk ke presentasi kami akan memperkenalkan anggota kami, kelompok kami. Yaitu yang pertama Ari sebagai ketua, Salma sebagai sekretaris, yang ketiga Dwi, yang keempat Utna, yang kelima Aisyah, yang keenam Ersa, yang ketujuh Ari, yang ke-8 Keisha, yang ke-9 Syafiq, saya sendiri. Nah, kita mulai dari nomor 1 yang dibacakan oleh Dwi. Hikmah yang dapat kami ambil dari video tersebut adalah kami akan manajemen waktu dengan baik agar dapat membantu kami mengelola waktu sehingga pekerjaan yang kami lakukan menjadi teratur dan terlaksanakan dengan baik. Soal nomor 2 akan dijawab oleh Syafiq. Menurut kami, hal yang dilakukan oleh Ibu Paula sudah benar. Karena Ibu Paula sudah berani untuk menasihati Rangga bahwa perbuatan yang selama ini dia lakukan itu salah dan mencoba membantu Rangga untuk memanajemen waktunya. Dan nomor 3 akan dilanjutkan oleh Ari. Saya akan melanjutkan pertanyaan atau jawaban yang telah ditulis. Jika menurut kami, Rangga belum bisa mengatur waktunya dengan baik karena dia bermain game secara terus-terusan. Dan nomor 4 akan saya bacakan waktu dan kegiatan. Jam 4 sampai jam 5.30 bangun pagi, menunaikan sholat subuh dan mandi. Jam 5.30 sampai jam 6 sarapan dan mengecek perlengkapan sekolah. Jam 6 sampai jam 6.30 persiapan berangkat sekolah. Jam 7 sampai jam 1.30 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Jam 1.30 sampai jam 15.30 istirahat siang, makan siang, dan sholat zuhur dan tidur siang. Oke, ya luar biasa ya, kelompok luar biasa ya. Dan terakhir, ayo kita mengenal waktu, ayo kelompok terakhir, kelompok 3 terakhir, kelompok 3. Ayo cepat ya, silakan. Langsung aja perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tiga. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Safira, ada Furqon, Alam, Anini, Fiona, Nicholas, dan Viole. Dan Natasha tentunya ya. Terus saya akan menjelaskan dari menjawab latihan dari video yang telah disampaikan. Yang nomor 1. Nomor 1 yaitu ditanya apakah ada film tersebut. Hikmahnya adalah janganlah membuang-buang waktu karena waktu sangat berharga bagi kita. Dan pada akhirnya kita akan menyesal karena telah membuang-buang waktu. Nomor 2, sudah benar tadi apa soal? Sudah benar yang dilakukan Ibu Rana, Ibu Paula. Yang dilakukan Ibu Paula itu sudah benar ya. Telah mengajarkan anaknya untuk tidak membuang-buang waktu dan bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya, yang mana nomor 3? Ya, nomor 3, apakah Rangga bisa mengelola waktu dengan baik? Rangga bisa mengelola waktu dengan baik. Rangga bisa mengatur waktunya karena Rangga sudah membuat jadwal harian agar tidak lupa dengan rutinitasnya. Oke, nomor 4, langsung aja dari awal ke akhir. Nomor 4, langsung cepat aja. Oke, apa yang pertanyaan nomor 4? Muat kegiatan 24 jam kalian. Jadi dari jam 4:30 sampai jam 6:30 kita melakukan sholat subuh atau sholat sunnah, mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dari jam 6.37 sampai jam 1 pas siang berangkat ke sekolah dan berkegiatan belajar di sekolah serta sholat zuhur. Dari jam 1:05 sampai jam 3:30 istirahat, makan, mandi, membantu orang tua dan sholat asar.
jam 4 sampai jam 6 beraktivitas setengah 6 beraktivitas di luar rumah, ekskul, les, bermain atau berolahraga. Dari jam 6 sampai jam setengah 7 sholat maghrib dan mengaji. Dan dari tambahan Belajarnya dari jam 7 sampai jam 9 mungkin waktu belajar, sholat isya, dan kegiatan lainnya seperti kesempatan luang untuk bermain HP, menonton TV, dan makan malam. Dan jam 9 sampai jam 4.30 itu waktu kita tidur malam sampai bangun. Oke ya, luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke ya, jadi itu dari kelompok 3. Silakan duduk kembali kelompok 3. Oke, silakan ya. Jadi luar biasa kelompok 1, 2, 3 ya dan 4 bisa mengambil ya dari cerita video tadi. Kalian sudah diskusi sangat luar biasa, aktif ya. Jadi saya terima kasih ya atas kerjasamanya. Jadi ya dari semua ini ya, dari semua kegiatan silakan nanti ya saya mau lihat pemahaman kalian. Saya telah menyediakan LKPD ya, lembar kerja ya. Nah di sini lembar kerja ya tentang manajemen waktu ya, lembar kerjanya ada 5 soal di Google Form. Nah kan kalian sudah bawa HP semua ya, linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp kita ya. Ini juga ada barcode-nya, di grup WhatsApp juga ada barcode-nya saya kirim ya. Nah jadi kalian bisa scan. Nah scan barcode itu nanti terhubung ke Google Form-nya. Google Form-nya isinya seperti ini nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diisi di Google Form. Saya kasih waktu kalian sekitar 5 menit untuk kalian silakan merefleksikan lagi, mengingat lagi materi. Materinya juga sudah saya kirim linknya di grup kalian, ya. Bisa kalian review lagi, ya. Jadi apakah 5 pertanyaan ini nanti bisa? Sebelum mengerjakan, silakan baca dulu petunjuk mengerjakan LKPD-nya, ya. Jadi silakan mengerjakan semuanya, ya. Silakan buka HP-nya, ya, buka HP-nya, lalu kalian kerjakan, buka link atau bisa scan barcode di depan ini. Oke, ya, silakan mengerjakan mulai dari sekarang 5 menit waktunya. Silakan. Silakan ya, dikerjakan. Oke ya, lihat ya linknya ada di itu tadi ya, ada di grup WhatsApp ya, jadi bisa scan barcode-nya juga, kan ada yang saya kirim, scan barcode dari HP teman kalian ya, dipindahkan, atau dari Google juga bisa scan barcode-nya ya, dipindahkan. Oke ya, silakan dikerjakan. Oke ya, jawabannya kan sudah ada. Nah materinya juga sudah saya kirim juga ya, materinya tadi agar kalian bisa mereview ya, saya kirim di Google Sheet-nya juga, di Google Drive, jadi isinya kalian bisa mengaksesnya lagi untuk bahan review kalian belajar ya. Silakan dikerjakan. Oke ya. Oke, sudah 5 menit ya. Nanti Mas Aren ngerjain dulu. Silakan diselesaikan. Ini banyak yang sudah ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah ya, sudah ya. Jadi sudah selesai ya. Jadi kegiatan kita secara intinya sudah selesai, bahwa kalian sudah mengerjakan LKPD. Nanti saya cek LKPD-nya diklik kirim ya. Sampai ada tulisan terima kasih telah mengerjakan. Jawaban kalian sudah terkirim, nah berarti itu sudah terkirim ke saya ya dari Google Form-nya. Jadi kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu saya ingin menanyakan dulu dari banyak rangkaian kita tadi. Saya ingin menanyakan kesimpulan. Nah, setelah mendapatkan materi ini, kesimpulan tentang apa sih itu manajemen, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini. Ya, coba saya mau dengar dulu. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang materi hari ini, kesimpulan, memberikan kesimpulan. Ayo, siapa angkat tangan? Ya, Miss. Oke, silakan Sapi. Kesimpulan hari ini adalah tentang manajemen waktu. Nah, saya mendapatkan pengalaman kita bisa lebih mengatur waktu kita apa yang kita lakukan hari-hari, lebih tahu apa itu manajemen waktu, kenapa, apa yang terjadi. Nah, jadi
saya lebih mengetahui apa manajemen waktu, dan saya lebih tahu bagaimana cara mengatur waktu saya sehari-hari. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, sangat gampang, luar biasa akan kesimpulan tersebut ya. Jadi memang benar ya tentang manajemen, kalian telah mendapatkan. Jadi manajemen waktu, cara mengatur, mengelola waktu itu. Jadi tahu waktu yang prioritas, mana yang belum ya. Luar biasa kesimpulan dari Syafiq. Lalu saya pengen merefleksikan dulu ya dari kegiatan kita tadi ya. Siapa yang bisa merefleksikan apa yang telah dia rasakan, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, lalu kebermanfaatan dari materi ini itu bagaimana menurut kalian? Ada yang berani? Silakan angkat tangan. Saya Miss. Oke, silakan Izar. Saya senang mengikuti bimbingan konseling ini dan bisa menambah pengetahuan, dan saya akan mempraktekkan bimbingan konseling ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Ada lagi yang berani? Oke, silakan. Yang saya rasakan, saya merasa senang dengan pelajaran materi hari ini, yaitu bimbingan klasikal manajemen waktu, karena berkat itu saya bisa mengelola waktu dan saya akan mempraktekinya setelah saya pulang sekolah nanti. Dan saya bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari pelajaran materi ini yang telah Miss Nina sampaikan. Oke, mungkin sekian. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ikan dan Purban. Luar biasa jawabannya ya, merefleksikan kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi ya, bukan yang merefleksikan ya. Jadi saya berharap ya, saya pengen kalian mempraktekannya di rumah. Ya, mempraktekannya di rumah agar ya manajemen waktu kalian, waktu 24 jam kalian, waktu seminggu kalian, sebulan kalian itu teratur. Ya, dan target-target tujuan yang ingin kalian capai bisa kalian capai dengan maksimal. Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa. Luar biasa ya. Jadi ya hari ini ya kita telah melakukan rangkaian dari kegiatan tentang materi manajemen waktu. Kalian sudah mengisi LKPD dan lain-lain ya. Jadi saya terima kasih ya atas waktunya ya, atas kesempatannya ya. Jadi nanti kita rencananya ya minggu depan ya akan membahas materi baru ya, materi baru tentang ya yuk bermedia sosial, yuk bijak bermedia sosial ya. Jadi minggu depan kita akan bahas materi baru. Jadi setelah kita mengatur waktu, nah kalian juga kan aktif nih di media sosial. Nah ada kebijakannya, ada bijaknya. Nah jadi saya pengen mengajarkan kalian sikap bijak dalam bermedia sosial. Jadi minggu depan kita bertemu lagi dengan saya dengan materi baru ya. Saya harapkan tujuan dan manfaat dari materi-materi yang saya sampaikan bisa disampaikan dan bisa kalian praktekkan gitu. Ya gitu. Jadi ya sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa supaya kalian juga selesai ini nanti pelajaran apa? Pelajaran PPKN ya. Nah semoga kalian bisa fokus belajarnya, semoga dapat kebermanfaatannya juga ya. Jadi kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Saya minta tolong kepada Arif untuk memimpinnya. Baiklah teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa, percaya dan agama masing-masing, doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, jadi kita sudah berdoa ya. Jadi sebelum kita mengakhiri secara akhir sekali, jadi saya pengen kalian juga mengisi jurnal dari instrumen evaluasi biar saya bisa mengevaluasi diri saya juga ya, apakah layanan ini sudah tercapai ataupun nanti ada jurnal refleksi juga ya, yang tadi kan perwakilan saja, nah ini semuanya ya. Tadi saya sudah menilai juga mengobservasi kegiatan kalian sangat aktif dan luar biasa ya. Jadi nanti silakan dikerjakan ya. Nah, di sini ada jurnal refleksi ya, ada jurnal refleksi bimbingan klasikal yang bisa kalian akses di Google Form. Linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp kalian ya. Di grup WhatsApp silakan diisi setelah kegiatan ini selesai. Jadi jangan lama-lama supaya masih refresh otak kalian untuk materi-materi tadi. Bisa? Bisa. Oke, luar
luar biasa, pasti anak-anak semuanya sangat luar biasa ya. Jadi terima kasih atas semangatnya ya. Jangan lupa jangan isi evaluasinya ya. Itu memperbantukan kita semua mengevaluasi diri, terutama saya ya. Baik, jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang baik, jadi silakan isi evaluasinya dulu ya sebelum saya meninggalkan ini. Saya otomatis harus refresh bukan materi itu. Yang pertama itu refleksi, ya jurnal refleksi. Silakan kalian akses, ya kalian akses. Linknya sudah saya kirim di grup WhatsApp kalian, ya silakan kalian akses. Lalu kalian isi. Nah, coba saya mau lihat dulu. Nah, oke ya, silakan. Oke ya. Oke ya, bagus. Lalu ya kalian isi juga evaluasi hasilnya. Dari di sini ada 6 poin pertanyaan saya: memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi layanan yang disampaikan. Nah, nanti kalian isi, kan ada petunjuknya, dibaca dulu petunjuknya, ada skor 1 sampai 4. Silakan dicontek jika kalian merasakan itu. Ya, jawabnya sendiri-sendiri. Silakan di video data dulu, silakan.